Bab 31. Ada seorang sarjana tua di dunia. Di puncak Gunung Gotabel, lelaki kekar yang awalnya memiliki beberapa botol anggur tergantung di pinggangnya hampir tidak bernapas saat ia terbaring di genangan darah. Ketika semburan cahaya terang itu membumbung ke utara di atas kota lilin merah, kultivator terdekat yang menjadi bagian dari perburuan rahasia itu adalah wanita yang dengan seenaknya menikmati anggur di dekat stasiun relay Bantal, tetua agung istana musim semi abadi. Namun, sungguh disayangkan bahwa dia tidak punya waktu untuk bereaksi, lebih tepatnya, semangat juangnya lenyap hampir secepat kemunculannya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi maupun kemampuan untuk menghentikan semburan cahaya terang itu. Bahkan, dia tidak punya keberanian untuk menyerang ke depan. Sesederhana ini, lapisan debu mengendap di hati dawa wanita itu yang awalnya bening seperti glasir berwarna. Pada saat ini, dia benar-benar minum untuk menenggelamkan kesedihannya. Orang pertama yang maju untuk menghalangi Aliang tidak lain adalah pria yang saat ini mengancam penguasa Gunung Weibo di Gunung Gotabel. Dia dengan tegas menyerang ledakan cahaya terang itu, lalu dia ditampar ke tanah dengan santai. Weibo mendesah sambil berjongkok di samping pria itu dan meletakkan tangannya di dada pria itu, menjaga jantungnya. Hal ini mencegah pria pemberani namun menyedihkan itu dari kejang-kejang sampai mati karena auranya yang kacau. Seorang pemuda berpenampilan biasa dengan cepat tiba di samping Weibo, juga berjongkok sambil menyuapi pil merah terang kepada bawahannya yang berlumuran darah. Ia meraih pergelangan tangan pria kekar itu yang terasa panas dan merasakan denyut nadinya sejenak, lalu menghela napas lega setelah denyut nadinya berangsur-angsur tenang. Dia menoleh ke penguasa gunung dan berkata, "Weibo, kau telah menyelamatkan nyawa Liu Tua, dan aku akan mengingat perbuatanmu. Namun, aku tidak dapat mengubah pikiran istana kekaisaran Li Agung mengenai bagaimana mereka ingin memperlakukanmu. Lebih tidak pantas lagi bagiku untuk berbicara atas namamu mengenai pilihan dewa formal. Jika aku berbicara, aku mungkin akan memancing kemarahan kaisar. Bagaimanapun juga, aku berutang budi padamu dan Gotabel Mountain." Weibo tanpa ekspresi saat menjawab, "Tidak apa-apa." Dia perlahan berdiri, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pemuda yang menahan auranya itu tidak membawa pedang di pinggangnya, meskipun dia dianggap sebagai pendekar pedang terbaik di antara para penjaga gerbang ibu kota kekaisaran Li Agung. Sebaliknya, pedangnya diikatkan begitu saja di punggungnya. Weibo ragu sejenak sebelum akhirnya menyerah pada rasa penasarannya dan bertanya, "Kamu sudah berada di kota lilin merah, jadi mengapa kamu tidak maju untuk menghalangi pria bersenjata pedang, Aliang?" Pendekar muda itu dengan hati-hati membaringkan lelaki yang terluka itu di punggungnya. Setelah berdiri, dia tersenyum dan berkata, "Pria bersenjata pedang. Tidak, dia pendekar pedang. Dalam pikiranku, dia pendekar pedang yang paling riang di dunia. Bahkan, karena aku menghormati orang ini, aku memilih untuk menekuni ilmu pedang di masa mudaku." Weibo terdiam. Bahkan, senyum kenangan yang langka tiba-tiba muncul di wajah guru besar pedang yang tampak muda itu saat ia bersiap untuk pergi bersama bawahannya. Ia tanpa sadar merasakan keinginan untuk mengobrol dengan seseorang. Berdiri di sana dan menatap kota lilin merah yang terang benderang, ia berkata dengan suara lembut, "MHM, dibandingkan dengan benua lain yang pernah kutinggali sebelumnya, benua botol harta karun timur memang dapat dianggap sebagai tempat kecil yang terputus dari dunia luar. Beberapa topik tabu yang menarik dapat didiskusikan tanpa konsekuensi apapun. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak menceritakan sebuah kisah kepadamu? Kamu seharusnya tahu tentang 3 aliran sekte Konfusianisme, kan? Karena orang ini marah dengan perlakuan mereka terhadap guru Qi Jingchun, dia pernah menghunus pedangnya dan dengan paksa menyerang 2 dari mereka, menyebabkan kekacauan dan keributan yang hebat. Kita harus ingat bahwa Aliang selalu hidup dengan kata-katanya yang terkenal, tidak seorang pun dari kalian yang mampu, dan aku, Aliang, hanya bertarung melawan para pemimpin dan orang tua, bukan orang lemah dan pemuda, ketika dia melakukan perjalanan melalui benua, Akeong novel Bin et Akeong. Namun, Aliang secara mengejutkan tidak menahan diri untuk tidak melakukan 2 kali itu, dan langsung menghancurkan jembatan keabadian siapapun yang berani berdebat dengannya atau menghalangi jalannya. Tahukah Anda, dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Berapa banyak orang yang angkuh dan sombong yang berbudi luhur menjadi tidak lebih dari manusia biasa yang tidak berdaya karena hal ini.
Namun, kedua tragedi ini dipandang sebagai skala terbalik oleh para Konfusianis yang sangat mematuhi etika. Jadi, tidak seorang pun berani sembarangan menyebutkan hal-hal ini. Wei Bo menelan ludah gugup saat mendengarnya. Senior ahli yang begitu mendominasi. Apakah dia orang bijak sejati? Tanyanya dengan suara gemetar. Ekspresi kebanggaan terpancar di wajah pendekar pedang itu, dan dia terkekeh, karena tindakannya, dia akhirnya menarik perhatian salah satu dari 3 orang bijak yang dihormati di 3 posisi tengah di kuil Konfusianisme. Orang bijak itu diam-diam turun dari langit dan berdiri di hadapan Aliang, dan baru setelah pertempuran ini Aliang memutuskan untuk mengalah. Tidak seorang pun tahu siapa yang menang, dan kita hanya tahu bahwa orang bijak yang perkasa itu mengisolasi suatu wilayah di negeri itu. Dikabarkan bahwa mereka bertarung di papan Go, dan beberapa orang juga mengklaim bahwa mereka bertarung di atas buku. Bagaimanapun, tidak seorang pun mengetahui detail pertempuran mereka. Hanya diketahui bahwa Aliang meninggalkan sekolah Konfusianisme setelah itu, melintasi 2 benua dan melewati Gunung Stalaktit sebelum tiba di tembok besar pedang Qi di dunia lain. Gunung Stalaktit adalah pulau melayang yang dibangun sendiri oleh para resi Tao di dunia ini, dan juga dapat dianggap sebagai tanah terlarang bagi para pengikut Konfusianisme. Dengan demikian, banyak informasi yang ditakdirkan untuk mengejutkan dunia juga telah terputus sepenuhnya. Wei Bo sedang dalam keadaan kesurupan, seolah-olah dia sedang mendengarkan buku surgawi. 1. Ada pepatah terkenal di dunia seniman bela diri, mereka yang tidak berkultivasi tidak memahami dunia kultivator dan makhluk abadi. Akan tetapi, ada pepatah yang terkenal di dunia kultivator, kita ini kultivator, tapi hal-hal di luar surga tidak bisa kita lihat. Meskipun pendekar pedang itu ingin terus mengobrol, dengan perut yang masih penuh dengan legenda yang belum diceritakan, ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan, dengan berkata, tidak pantas bagiku untuk ikut campur dalam urusanmu. Namun, aku akan meminta istana musim semi abadi untuk mengerahkan segala sumber daya untuk melatih gadis muda itu. Tentu saja, itu hanya jika kau tidak tersinggung dengan saran ini. Wei Bo tersenyum dan menjawab, saya bukan orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untuk saya. Terima kasih. Pendekar pedang itu menghela napas lega. Ia menatap dewa yang digambarkan sangat merepotkan dalam dokumen rahasia Kementerian Ritus, dan berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu aku akan pergi ke kota kecil dan memberitahunya. Aku akan menyuruhnya melewati Gunung Gotabel dengan berjalan kaki saat mereka kembali ke ibu kota, dan baru akan bepergian melalui udara setelah itu. Ada ekspresi rumit di wajah Wei Bo, dia menghela napas sebelum menundukkan kepala dan berkata, tidak ada yang bisa kulakukan untuk membalas budimu, jadi aku hanya bisa mengucapkan terima kasih sekali lagi. Pendekar pedang dari benua lain bertanya dengan suara pelan, sebelumnya aku tidak pernah percaya informasi yang tercatat dalam dokumen Kementerian Ritus, tetapi setelah bertemu denganmu, aku tidak punya pilihan selain mempercayainya. Wei Bo, kau telah menunda pembentukan tubuh dewamu selama bertahun-tahun demi dia. Apakah kau masih tidak mau melepaskan ini? Wei Bo menggelengkan kepalanya dan menjawab, karena aku memilih jalan ini, tidak ada alasan bagiku untuk meninggalkannya sekarang. Pendekar pedang itu pun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak dapat memahamimu. Wei Bo tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia bertanya dengan ekspresi yang sulit, saya membuat janji dengan senior Aliang, jadi saya berencana untuk melakukan perjalanan ke gunung tertindas di wilayah Dragon Spring dalam waktu dekat. Saya juga akan membawa ular piton hitam di gunung ini. Meskipun saya akan mematuhi peraturan Kementerian Ritus dan memberitahu para pejabat tentang rencana saya tetap akan melakukan perjalanan singkat ke gunung tertindas meskipun mereka menolak permintaan saya. Saya harap Anda dapat memberitahu hakim daerah wilayah Dragon Spring untuk saya. Apakah itu mungkin? Itu bukan masalah, jangan sebutkan itu, kata pendekar pedang itu sambil tersenyum santai. Bagaimanapun, ini adalah tindakanmu yang secara aktif mencoba memperbaiki hubunganmu dengan Kekaisaran Li Agung. Itu hal yang baik, jadi kamu bisa merasa tenang. Meskipun Kaisar Klan Song dari Kekaisaran Li Agung semuanya adalah individu ambisius yang tampak mendominasi dan sombong, mereka sebenarnya cukup mudah diajak bicara jika kamu benar-benar membangun hubungan dengan mereka. Kalau tidak, Paman Luan dan aku tidak akan tinggal di Kekaisaran Li Agung selama bertahun-tahun.
Senior Aliang melesat ke utara dengan penuh semangat dan keganasan. Apakah dia mencari masalah dengan Kekaisaran Li Agung? Weibo tiba-tiba bertanya. Pendekar pedang itu mengangguk dan menjawab sambil tersenyum pahit, masalah besar. Weibo tercengang. Menurut keteranganmu, Senior Aliang sudah mampu menyaingi salah satu dari 3 orang bijak Konfusianisme teratas sebelum menuju Gunung Stalaktit. Jika demikian, apakah Kekaisaran Li Agung akan menghilang dari muka peta benua botol berharga timur sekarang karena dia akan mencari masalah dengan mereka? Pendekar pedang itu merenungkan hal ini sejenak sebelum menjawab dengan jujur, jika itu aku, maka mungkin Kekaisaran Li Agung akan benar-benar lenyap dari muka dunia sebelum dapat menjadi penguasa benua ini. Ada ekspresi aneh di wajah Weibo, dan seolah-olah dia berkata, jadi, ini alasan sebenarnya mengapa kamu tidak melangkah maju untuk menghentikannya. Setelah pertempuran ini, keadaan Kekaisaran Li Agung akan kembali seperti puluhan atau bahkan 100 tahun yang lalu. Jadi, kamu akan memilih tempat yang lebih baik untuk berkultivasi dan menunjukkan bakatmu. Pendekar pedang itu adalah orang yang berpikiran terbuka, jadi dia tidak menghiraukan Tuan Gunung yang memproyeksikan kekurangannya sendiri padanya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, tidak seperti yang kau pikirkan. Kau harus mengerti bahwa aku bukanlah Aliang, dan aku tidak akan pernah menjadi pendekar pedang seperti Aliang seumur hidupku. Prinsip Aliang selalu berbeda dari orang lain. Itu sangat aneh. Sekte abadi yang tampak kuat dan agung di mata para kultivator biasa semuanya menjadi takut setelah mereka bertabrakan dengan Aliang dan mengetahui identitas aslinya. Mereka berpikir bahwa mereka akan menghadapi amukannya yang membawa malapetaka. Namun, Aliang hampir tidak pernah membuat keributan besar dengan mereka. Sebaliknya, dia hanya memberi pelajaran sebelum melepaskan mereka. Tentu saja, ada desas-desus bahwa dia suka menggoda gadis-gadis surgawi yang muda dan cantik. Namun, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertanya kepada senior tentang hal ini, dan sangat disayangkan bahwa saya kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan untuk bertanya kepadanya tentang hal itu di masa mendatang. Pendekar pedang itu berusaha keras untuk melihat ke kejauhan. Setelah serangkaian ledakan keras dan percikan api yang cemerlang, bagian dirinya yang membantu Kekaisaran Li Agung mendesah, sementara bagian dirinya yang merupakan pendekar pedang seperti Aliang dipenuhi dengan kerinduan. Ada sesuatu yang belum pernah diceritakannya kepada siapapun. Artinya, Aliang telah mencarinya di kota lilin merah dan menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Kekaisaran macam apa Kekaisaran Li besar itu? Kaisar macam apa Kekaisaran Li besar itu? Dan apa yang telah dilakukan Qi Jingchun selama bertahun-tahun di Mountain Cliff Academy dan Jewel Small World? Dia ingin tahu segalanya, tidak peduli seberapa besar atau kecil masalahnya. Mereka berdua duduk di sebuah bar paling biasa di kota lilin merah, minum anggur sambil mengobrol. Pada akhirnya, pendekar pedang yang sangat bersemangat itu begitu terfokus untuk menjawab pertanyaan Aliang sehingga baru setelah Aliang pergi, dia akhirnya ingat bahwa dia belum menanyakan apapun kepadanya. Dia belum menanyakan pertanyaan apapun yang telah terpendam dalam benaknya selama bertahun-tahun. Misalnya, seberapa hebat ilmu pedang Aliang? Apakah dia telah mengukir kata-kata di tembok besar yang menghalangi suku iblis dari dunia lain untuk menyerang mereka? Dan apakah ada iblis wanita cantik di sisi lain yang membuat hatinya berdebar? Pada akhirnya, pendekar pedang itu hanya bisa menghibur dirinya dengan berpikir, berapa banyak orang di dunia ini yang pernah menikmati anggur dan mengobrol dengan Aliang sebelumnya. Pendekar pedang tersohor itu merasa sangat bahagia ketika memikirkan hal ini. By Pub Future. Dia berbalik dan hendak pergi, tetapi Weibo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, lalu aku, Weibo, berhasil bertahan hidup bahkan setelah menghadapi serangan dari pedang bambu senior Aliang. Apakah ini bisa dianggap sebagai prestasi yang luar biasa? Aku tidak peduli apakah senior Aliang menahan diri atau tidak. Tidak, kita harus mencari waktu untuk minum bersama segera setelah kita mendapat kesempatan. Dengan begitu, aku bisa menceritakan semua detail situasinya kepadamu. Itu benar-benar pertempuran yang menggetarkan jiwa, dengan lebih dari beberapa ratus serangan yang terjadi di antara kita. Pendekar pedang itu mendengus dingin dan segera melayang ke langit dengan suara gemuruh yang keras. Weibo mengangkat tangannya dan menepis debu yang mengepul di udara.
Senyum menghilang dari wajahnya, dan ada tatapan lembut di matanya saat menatap kota lilin merah yang tampak seperti lilin yang berkedip-kedip di malam hari. Dia jatuh ke dalam keadaan tak bisa berkata-kata. Dulunya dewa resmi Gunung Utara Negara Air Ilahi, dia menatap kota kecil di kejauhan seperti itu. Mungkin tatapannya tertuju di sana selama sehari, atau mungkin tertuju di sana selama 100 tahun atau 1000 tahun. Dia memandangi gadis itu yang berulang kali dilahirkan di dekat sungai Rusing Tranquil, tumbuh menjadi wanita cantik, dan akhirnya menyerah pada usia tua. Akan tetapi, pada akhirnya dia tidak mau mengakui bahwa dia sudah bukan orang yang sama seperti dulu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di ibu kota Kekaisaran Li Agung, ibu kota giok putih yang telah kehilangan formasi penyembunyian di sekitarnya masih tetap tegak dan berdiri. Dapat dikatakan bahwa ibu kota itu telah selamat dari kematian. Namun, mantra formasi di ibu kota yang telah dibuka sementara segera kembali normal saat semburan cahaya cemerlang menembus penghalang dunia. Sementara itu, Luan Juzi dan Tuan Lu menyembunyikan ibu kota giok putih hampir pada saat yang bersamaan. Mata-mata musuh yang bersembunyi di ibu kota hanya diberi pandangan sekilas tentang pemandangan yang mengejutkan dan mencengangkan ini. Luan Juzi menjatuhkan diri di tangga altar, dengan ekspresi pasrah di wajahnya. Adapun Tuan Lu, dia ingin menghentakkan kakinya dan memarahi seseorang, tetapi dia tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, watak dan ketenangannya sebagai seorang kultivator tidak terlihat saat dia berjalan berputar-putar dan menggerutu dalam kemarahan. Bencana turun dari langit. Mungkin ini adalah sifat Dao besar yang tidak kekal. Tapi ini tidak masuk akal. Kekaisaran Li besar menikmati kekayaan yang tak tertandingi di benua botol harta karun timur. Pengetahuan dan filosofi klan Lu saya merupakan setengah dari ajaran di sekolah naturalis, jadi meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya telah menguasai segalanya, bagaimana mungkin saya gagal meramalkan peristiwa kritis seperti itu? Luan Juzi menghela napas dan menjawab dengan suara lelah, karena ahli yang itu. Dia berasal dari tembok besar Ki Pedang, tempat yang paling tidak terpengaruh oleh Dao Surgawi. Dia sengaja menggunakan artefak eksternal untuk menyembunyikan auranya juga, jadi belum lagi kamu, bahkan patriark klan Lumu akan perlu menggunakan semua kekuatannya jika dia ingin memiliki kesempatan untuk mendeteksi beberapa petunjuk. Jadi, kekalahan hari ini bukan karena kesalahan kita dalam pertempuran. Kamu dan aku tidak perlu terlalu kritis terhadap diri kita sendiri. Song Changjing berlutut dengan satu kaki sambil menatap prajurit jimat Tao yang telah terbelah menjadi dua. Ekspresi kesedihan yang langka muncul di wajah pria berhati batu itu. Dia menusukkan pedang ramping, jimat keberuntungan, ke tanah di sebelahnya sebelum dengan hati-hati mengambil segenggam air percikan, dan menaruhnya ke dalam lengan besar jubah air mengalirnya. Dua prajurit jimat di luar kompleks istana telah diberikan kepada klan Song oleh beberapa sekte Tao yang kuat ketika klan Song pertama kali mendirikan Kekaisaran Li Agung. Setelah sekian lama, pikiran para prajurit jimat itu sudah tidak berbeda dari orang-orang biasa. Dua prajurit jimat yang sering disebut oleh orang-orang di benua Vial Harta Karun Timur sebagai Dewa Pintu terbesar telah menjaga ibu kota dari generasi ke generasi. Jika seseorang dalam satu generasi klan Song dapat memenangkan hati para Dewa Pintu ini, para Dewa Pintu akan bersedia menjaga mereka seumur hidup. Pada generasi Song Changjing, kakak laki-lakinya Song Zhengchun lah yang memenangkan kesempatan ini. Saat itu, ini dipandang sebagai pertanda baik yang melambangkan kebangkitan Kekaisaran Li Agung. Ini karena dua prajurit jimat lapis baja itu telah melewati 200 tahun tanpa memilih siapapun. Wajah Song Jixin pucat pasi saat dia berteriak marah, "Di mana pedangku? Di mana pedangku? Bukankah seharusnya ada 6 pedang terbang yang tersisa? Kenapa aku tidak bisa mendeteksinya sama sekali?" Ekspresi sang kaisar tenang, tetapi rasa sakit yang luar biasa di matanya terlihat jelas bagi semua orang. Suaranya rendah saat dia meratap, setidaknya 20 tahun kekayaan Kekaisaran Li Agung telah hancur dalam sekejap. Dalam perjalanan sejauh 100 li, 90 li hanyalah titik tengah 2. Nenek moyang kita tidak salah. Yang tersisa dari ibu kota giok putih hanyalah cangkang kosong. Tanpa 12 pedang terbang, apa gunanya dalam jangka pendek? Dan yang tersisa untukku hanyalah kaisar yang berambisi menguasai seluruh benua itu menahan diri untuk tidak berkata apa-apa lagi. Ia perlahan menatap langit yang sudah kembali normal.
Sebaiknya kau memenggal kepalaku dengan sekali tebasan. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik dan memberi perintah, Chang Jing, pergilah ke atas tembok kota dan jagalah dirimu sendiri. Lihat apakah ada pengecut yang mencoba menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan masalah. Jika ada, maka bunuhlah mereka tanpa ampun. Mulai saat ini, aku memberimu hak untuk bertindak atas namaku. Bagaimana jika mereka berasal dari klan Song Kekaisaran? Tanya Song Changjing. Senyuman sedih muncul di wajah sang kaisar, dan dia menjawab, dulu, kami bahkan membesarkan orang-orang yang tidak berguna dan tidak berguna. Sebagai kaisar Kekaisaran Li Agung, saya secara alami memiliki kekayaan dan kemurahan hati untuk melakukannya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Jika mereka ingin mencari kematian, maka kami akan memberi mereka kematian. Bagaimana dengan dia? Tanya Song Changjing. Suara kaisar terdengar tenang saat dia menjawab, saya akan menghadapinya secara pribadi. Song Changjing mengangguk sebelum melangkah pergi, dengan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya. Para pembudidaya dilarang terbang di ibu kota Kekaisaran Li Agung. Selain itu, mereka hanya diizinkan berjalan kaki di dalam kompleks istana. Meskipun Song Changjing telah diberi wewenang untuk melanggar aturan ini, sama seperti guru Kekaisaran Cui Chan, dia adalah seseorang yang tumbuh di sini. Jadi, dia tidak mau melanggar aturan ini, salah satu dari sedikit aturan yang tersisa yang diberlakukan di Kekaisaran Li Besar. Kaisar berjalan ke tangga altar dan duduk di sebelah Luan Juzi, seseorang yang tidak sesuai dengan namanya sebagai tokoh utama Mohisme. Tuan Lu, lelaki tua bermahkota tinggi, juga duduk dengan putus asa. Kedua lelaki tua itu tampak ingin bicara, tetapi ragu-ragu apakah harus melakukannya atau tidak. Kaisar tersenyum dan berkata, aku sudah tahu. Memperpanjang umurku hanyalah angan-angan belaka. Bagaimanapun, ini adalah perbuatan Aliang. Berusaha memperpanjang umurku tidak akan mungkin kecuali seorang penyulingki tingkat 12 dari sekolah agraria bersedia mengobatiku. Pada saat itu, aku tidak perlu menghitung jari-jariku untuk mengetahui berapa hari lagi yang tersisa untukku. Kedua lelaki tua itu mengangguk seolah-olah mengerti secara diam-diam. Hanya tersisa 10 tahun dalam hidupku, paling lama 15 tahun, kata sang kaisar sambil mengejek dirinya sendiri. Nasib dan keberuntungan kekaisaran di dunia ini selalu pasang surut. Dalam hal ini, mungkin aku hanya akan bertahan sampai hari aku mengalahkan negara Sui besar yang sedang bangkit dengan susah payah. Dan setelah itu, sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Kekaisaran Li Agung berbaris ke selatan, derap kaki kuda perang kita yang kokoh menghantam tanah di sebelah selatan Akademi Lakeview, dan bendera naga Kekaisaran Li Agung berkibar di atas garis pantai selatan kota naga terbit. Aku tidak akan dapat menyaksikan semua ini. Sang kaisar memejamkan mata dan memukul lututnya dengan tinjunya. Ia tersenyum sambil menggertakkan gigi dan melanjutkan, masalah terbesarnya adalah, orang yang memutuskan takdirku mungkin telah naik ke tempat lain, atau ia mungkin masih mengamati dunia fana kita. Mungkin ia bahkan akan kembali dan muncul di hadapan kita suatu hari nanti. Ia tidak mati. Ia tidak mati. Oleh karena itu, Kekaisaran Li Besar bahkan tidak berani bermimpi untuk membalas dendam. Inilah yang membuat Kaisar Kekaisaran Li Besar merasa paling tercekik. Karena itulah dia berkata bahwa ahli yang mungkin bisa memenggalnya dengan satu tebasan. Setidaknya itu akan mengakhiri segalanya dan menyelamatkannya dari kemarahan yang menyesakkan ini. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Di atas tembok kota ibu kota, seorang lelaki tua kurus berpakaian hijau tetap berdiri dengan kepala terangkat dan menatap langit tempat lelaki itu menghilang. Pada suatu waktu yang tidak diketahui, seorang wanita pendek namun menggairahkan mengenakan gaun istana telah muncul di sebelahnya, bertanya langsung, Guru Kerajaan Cui, apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi musibah yang tidak terduga ini? Orang tua itu tidak mau mengalihkan pandangannya, dan dengan santai menjawab, tunggu saja kematian. Hati wanita itu bergetar ketakutan, dan dia berseru dengan tegas, Guru Kekaisaran. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Cui Chan, yang berbeda dengan Cui Chan muda di kota kecil, mengerutkan bibirnya dan menjawab, jika kamu beruntung, maka kamu bisa menunggu hingga setengah mati. Wanita itu menyingkirkan kepura-puraannya untuk bersikap ramah, dan dia menunjuk guru istana dengan tulisan jasa yang baik dan berteriak dengan marah,
dan apakah kamu, Cui-chan, akan lebih baik dariku? Orang tua itu akhirnya berbalik menghadap permaisuri bangsawan dari Kekaisaran Li Agung, sambil terkekeh, maaf, aku sudah lebih mirip mati daripada hidup. Selain beberapa orang saja, tidak seorang pun yang tahu bahwa ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di atas langit sambil menatap ke arah dunia fana. Bagi lelaki ini, hanya ada jarak seutas benang di antara kedua dunia. Sambil menunduk, ia dapat melihat bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terkonsentrasi bersama-sama, dan seolah-olah ia sedang melihat galaksi yang berkilauan dan mengalir perlahan. Di tengah galaksi ini, ada bintang-bintang yang tiba-tiba meledak sebelum lenyap dalam sekejap, ada bintang-bintang yang bersinar dengan kecemerlangan yang meningkat, ada bintang-bintang yang perlahan-lahan meredup menjadi gelap, ada bintang-bintang yang suram dengan ketidakberdayaan, dan ada juga bintang-bintang yang penuh dengan vitalitas. Ada juga beberapa benda besar dan menarik yang memilih untuk tetap diam, tidak bergerak seperti kura-kura tua. Pria itu berdiri dan bersiap untuk pergi. Pak Tua, tentu saja, kau benar, katanya sambil terkekeh. Ini dunia fana. Sungguh memikat. Komentar terakhir yang dia tinggalkan untuk dunia ini dalam pikirannya sangat menarik. Anak muda, kamu harus berlatih pedang dengan giat. Di masa depan, kamu harus menjadi sama ganasnya denganku. Dalam hal menjadi lebih ganas dariku. Haha, lupakan saja. Itu terlalu sulit. Bab 32. Luan Juzi melirik Tuan Lu yang duduk di sisi lain kaisar. Orang tua itu segera berdiri dan mulai menyalurkan kekuatan yin dan yang mistis dari klan Lu untuk menyembunyikan area tempat mereka berada. Hal ini membuat orang lain semakin sulit menggunakan kekuatan pikiran atau kemampuan mistis pengamatan jarak jauh untuk mendeteksi apa yang terjadi di sini. Baru kemudian Luan Juzi berspekulasi, sangat mungkin bahwa malapetaka ini disebabkan oleh rencana dari aliran pemikiran lain. Paling tidak, mereka berperan dalam membantu terjadinya malapetaka ini. Mungkin kedatangan Aliang yang tidak disengaja itu adalah hasil dari seseorang yang diam-diam menyampaikan pesan kepadanya. Lagi pula, bagaimana mungkin tiba-tiba menyerbu kekaisaran Li besar tidak lama setelah Qi Jingchun meninggal? Pasti ada orang-orang di 100 aliran pemikiran yang tidak ingin melihat cabang Mohisku dan aliran naturalis yang diwakili oleh klan Lu membantu kekaisaran Li besar menaklukkan seluruh benua botol harta karun timur dengan lancar. Kaisar melepaskan tinjunya dan mengusap pipinya. Ekspresinya sedingin es saat dia terkekeh dingin dan berkata, suasana perang dan keadaan kekacauan yang akan datang yang belum pernah terlihat selama 1000 tahun. Karena keadaan sudah seperti ini, yang lebih penting lagi adalah kita tidak boleh patah semangat, Luan Juzi memperingatkan dengan tenang. Kaisar tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, tidak, aku pasti tidak akan melakukannya. Baiklah jika 10 tahun, dan boleh juga jika 15 tahun. Ini waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal. Kalau mengingat kembali kaisar-kaisar terdahulu dari Kekaisaran Li Agung, seberapa banyak penghinaan dan hinaan yang telah kita derita. Luka-luka batinku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Ucapannya tenang dan santai, namun pria itu menelan ludah yang telah mengalir ke tenggorokannya. Ia menundukkan kepala dan menggunakan jari-jarinya untuk memijat lehernya. Ada keganasan dan penyesalan di wajahnya, meskipun ekspresi penyesalan itu dengan cepat menghilang dan hanya menyisakan keganasan. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah ekspresi kepasrahan. Ternyata, pria itu telah melepaskan teknik rahasia tertinggi untuk secara diam-diam memutus meridian jantung kaisar sebelum naik ke atas langit. Ini telah sepenuhnya melenyapkan jalan kaisar menuju keabadian. Dulunya seorang kultivator tingkat 10 yang tersembunyi dan penuh dengan vitalitas, kekuatan hidup kaisar sekarang begitu rapuh sehingga mengejutkan. Bukan hanya itu saja, 6 pedang terbang milik ibu kota giok putih yang belum hancur pun semuanya lenyap begitu saja. Sederhananya, yang tersisa dari ibu kota giok putih yang sangat kuat hanyalah cangkang kosong. Itu tidak lebih dari menara megah yang digunakan untuk menakut-nakuti orang lain. Membunuh seorang kultivator di 5 tingkat atas. Ini hanyalah mimpi yang bodoh. Berbeda dengan kepanikan dan amarahnya saat itu, Song Jixin sudah kembali tenang saat berjalan mendekati kaisar dan kedua lelaki tua itu. Namun, dia tetap bersikeras mencari tahu akar permasalahannya saat bertanya, Luan Juzi, Tuan Lu, bisakah Anda memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa saya tidak bisa merasakan pedang terbang?
Ibu kota Giok Putih memiliki 12 lantai, dan terkait dengannya, terdapat 12 pedang terbang. Persembahan dupa, batu pilar, penekan gunung, gunung dan laut, ranting persik, langit bergemuruh, petir ungu, kitab suci, kidung Sansekerta, aura agung, riasan rumit, pola awan. Kekaisaran Li Agung telah menghabiskan setengah dari kekayaan negara untuk menempa 12 pedang terbang ini. Dengan demikian, semuanya dapat dianggap sebagai harta karun kekaisaran yang sebenarnya. Termasuk persembahan dupa, 6 pedang terbang telah hancur bersama dengan tubuh dewa dari 6 dewa formal. Namun, 6 dewa formal yang tersisa telah minggir dan sama sekali tidak menantang Ah Liang. Jadi, meskipun pedang terbang itu tidak kembali ke ibu kota Giok Putih, Song Jixin setidaknya harus bisa merasakan kehadiran mereka. Namun, seperti layang-layang yang telah dilepaskan, pangeran muda itu telah sepenuhnya kehilangan hubungannya dengan pedang terbang ini. Luan Juzi melirik kembali ke White Jade Capital yang kosong. Ia kemudian menarik kembali tatapannya dan mendesah berat, sambil berkata, 6 pedang terbang yang tersisa telah direnggut oleh orang itu. Meskipun ia tidak membawanya keluar angkasa bersamanya, kemungkinan besar ia telah membuangnya di suatu tempat yang tidak diketahui siapapun. Bagaimanapun, mustahil bagi kita untuk menemukannya dalam waktu dekat. Bahkan jika kita berhasil menemukannya, sulit untuk mengatakan apakah kita akan dapat mengambilnya kembali dan menggunakannya. Song Jixin masih anak muda. Hanya dalam semalam, dia tiba-tiba berubah dari anak haram di Gang Kumuh menjadi pangeran di salah satu kerajaan terkuat di benua harta karun timur. Setelah tiba di ibu kota dengan pikiran kacau, dia kemudian secara misterius dibawa ke menara ini. Setelah mengatasi berbagai tantangan dan menghadapi banyak perjuangan, dia akhirnya berhasil memenangkan pengakuan dari 12 pedang terbang. Pada saat itu, dia merasa seperti akhirnya bisa berdiri tegak dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ketika dia berbicara dengan pria bajingan itu. Namun, pada akhirnya, apakah semua usahanya sia-sia? Setelah mendengar jawaban Luan Juzi, air mata langsung menetes di wajah Song Jixin. Dia menggigit bibirnya, dan masih ada bercak darah di wajahnya yang belum dibersihkan. Luan Juzi tidak tahu bagaimana cara menyemangati atau menghibur anak muda itu. Bahkan, lelaki tua ini, yang sudah melewati hidup penuh liku, merasa kaget dan tak percaya. Bersama para pengembara, kaum Mohis masih berpegang teguh pada ajaran leluhur orang bijak pertama mereka. Di antara ajaran-ajaran ini adalah gagasan bahwa seseorang harus mendukung yang lemah dan membantu bangsa-bangsa yang lemah dalam melawan penghinaan dan intimidasi dari bangsa-bangsa yang lebih kuat. Namun, Luan Changye telah sampai pada kesimpulannya sendiri setelah membaca buku-buku sejarah beberapa kekaisaran selama beberapa generasi dan melintasi tanah-tanah dari banyak negara. Apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya telah membuatnya menyimpulkan ini, mendukung yang lemah secara membabi buta dan membantu mereka memperbaiki keadaan di sana-sini hanya akan berakhir dengan kesia-siaan. Kekacauan akan terjadi selama ratusan tahun, dan para jenderal yang kuat akan bangkit dan jatuh satu demi satu. Dibandingkan dengan memiliki kekaisaran yang kuat yang menyatukan tanah, mencoba untuk memicu perlawanan negara-negara yang lebih lemah terhadap kekaisaran yang dominan hanya akan menyebabkan lebih banyak korban. Jadi, Luan Changye perlu memilih kerajaan yang cocok dan penguasa yang cocok untuk mencapai ambisinya. Pada akhirnya, dia memilih Song Zhengchun, kaisar kekaisaran Li Agung. Selain itu, dia tidak pernah kecewa. Bahkan setelah diserang oleh Ah Liang dan mengalami kemunduran besar dalam kebangkitan kekaisaran yang monumental, Luan Changye tetap tidak merasa keputusannya salah. Satu-satunya kejatuhannya adalah kenyataan bahwa rencana manusia tidak akan pernah bisa menyaingi rencana surga. Bahkan Luan Changye harus mengakui kelemahannya saat harus berhadapan dengan makhluk-makhluk perkasa di balik layar. Namun, dia tetap memilih untuk berjudi. Dia telah memilih untuk mempertaruhkan segalanya demi kesempatan memenangkan momentum yang tak terhentikan untuk menaklukkan negeri-negeri. Kaisar tersenyum dan berkata, bisakah kalian berdua memeriksa ibu kota Giok Putih untuk melihat apakah ada masalah di sana? Jika orang itu meninggalkan jebakan tersembunyi, maka aku benar-benar bisa membenturkan kepalaku ke dinding dan bunuh diri. Sementara kalian berdua sibuk dengan itu, aku juga akan memiliki kesempatan untuk mengobrol secara pribadi dengan Songmu. Namun, izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu. Kalian berdua harus berjanji padaku bahwa kalian tidak akan menguping.
Kami berdua akan membahas beberapa masalah keluarga yang bersifat pribadi, jadi mohon maaf. Kedua lelaki tua itu buru-buru berdiri. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata dia tidak akan menguping, dan yang lainnya berkata dia tidak akan berani menguping. Kaisar mendongak melihat ekspresi keras kepala anak muda itu. Ia menepuk tempat di sebelahnya di anak tangga, dan tanpa terasa ia meremukkan liontin giok yang tergantung di pinggangnya. Suaranya serius saat berkata, "Sini, duduklah. Mulai sekarang, aku ayahmu, Song Zengchun, dan kau anakku, Song Mu. Mungkin lebih baik memanggilmu Song Jixin. Mewariskan api, dan mengumpulkan api-api ini, satu. Ini pertanda yang sangat baik." Song Yuzhang memilih nama-nama yang norak untuk orang-orang, tetapi harus dikatakan bahwa ia cukup memikirkannya. Song Jixin dengan patuh duduk di sebelah pria itu. Harus kukatakan, keberuntungan klan Gao dari negara Sui besar benar-benar luar biasa, kata Kaisar dengan emosi. Juga, kata-katamu benar-benar membawa sial pada situasi ini. Song Jixin merasa sedikit gelisah saat dia duduk sendirian dengan ayahnya. Meskipun dia tidak takut pada pria ini di permukaan, melalui sikap pamannya Song Changjing, pembantunya Zigui, dan kedua lelaki tua itu, dia memang merasakan kendali kuat yang dimiliki pria ini atas kekaisaran Li Agung. Kaisar tampak murah hati dan santai, tetapi dia sebenarnya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang hampir arogan di dalam. Ini mirip dengan sikap pria bersenjata pedang itu terhadap benua botol harta karun timur dan dunia tempat benua ini berada. Kaisar tersenyum dan melanjutkan, karena 6 pedang terbang dari ibu kota Giok Putih tidak kembali, cukuplah untuk mengatakan bahwa pedang-pedang itu telah hilang. Kalau begitu, biarlah. Langit tidak akan runtuh karena ini. Song Jixin meledak dalam kemarahan, berteriak, kalau begitu, biarlah. Bagaimana kau bisa mengabaikannya begitu saja? Luan Juzi dan Tuan Lu sudah memberitahuku sebelumnya. Keberadaan 12 pedang terbang ini menandakan arah yang dapat diambil Kekaisaran Li Agung untuk menguasai seluruh benua. Pentingnya pedang-pedang ini, anak muda itu tidak berani melanjutkan. Terlebih lagi, dia segera tersadar dan mengingat fakta bahwa pencipta ibu kota Giok Putih dan pedang terbang itu bukanlah dia, melainkan pria yang pasrah di sampingnya. Kaisar menatap atap aula kekaisaran yang jauh di mana sederet binatang mistis duduk dua. Suaranya lembut saat dia berkata, bagi kaisar suatu negara, kesulitan besar bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Selama seseorang dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ini menandakan pertumbuhan dan penguatan kekaisarannya. Namun, jika seseorang tidak dapat mengatasi tantangan-tantangan ini menandakan kurangnya kemampuan seseorang untuk memerintah negaranya. Rintangan tak terduga ini tiba-tiba runtuh di hadapan kita. Baik aku maupun Kekaisaran Li Agung tidak mampu mengatasinya hanya dengan sedikit ketakutan. Ini sangat disayangkan. Namun, aku tidak merasa menyesal. Sejujurnya, aku tidak berbohong kepadamu. Song Jixin tidak dapat memahami hal ini apapun yang terjadi, jadi dia bertanya, mengapa? Tatapan mata Kaisar menjadi fokus dan intens, dan tidak ada lagi sedikit pun rasa menyerah atau putus asa. Ia menunjuk ke atap aula Kekaisaran dan menjawab, karena ini semakin membuktikan strategi yang aku susun untuk Kekaisaran Li besar benar adanya. Para kultivator, terlepas dari apakah mereka pemurni Qi atau kultivator Dao, dan terlepas dari apakah mereka baik atau buruk, semuanya harus dikurung dalam sangkar. Kekaisaran Li Agung tidak akan menghentikan mereka untuk menjadi dewa dan makhluk abadi serta mencari keabadian. Bahkan, Kekaisaran bersedia membantu mereka mencapai ambisi mereka dan senang melihat mereka berhasil. Namun, sebuah kekaisaran harus memiliki garis bawah. Paling tidak, kekaisaran perlu memiliki seperangkat aturan dan peraturan yang harus dipatuhi oleh para individu transenden ini. Mereka tidak boleh dibiarkan bertindak sesuka hati, memindahkan gunung dan sungai dengan seenaknya atau berkelahi dengan orang lain hanya karena mereka ingin melakukannya. Dan pada akhirnya, jumlah korban terbanyak seringkali diderita oleh rakyat jelata yang tidak berdaya di kekaisaran. Tidak, saya ingin warga kekaisaran saya menghormati dan menghargai makhluk-makhluk transenden ini bukan hanya karena takut dan gentar.
Masa depan yang kuinginkan adalah masa depan di mana Kekaisaran Li Agung akan memiliki keyakinan dan kekuatan untuk mencari keadilan bagi rakyat jelata yang tidak bersalah, bahkan mereka yang berada di lapisan masyarakat terbawah dan mereka yang dipandang sebagai semut oleh makhluk transenden, jika mereka dibunuh dengan kejam karena pertempuran antara makhluk transenden. Song Jixin benar-benar tercengang. Mulutnya menganga, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kaisar mengangkat dua jarinya, hanya menyisakan celah kecil di antara keduanya, dan dia terkekeh, keadilan yang dapat diberikan Kekaisaran Li Agung kepada rakyatnya sekarang sangat kecil, hanya sekecil ini. Dibandingkan dengan negara-negara lain di benua Viel berharga timur yang bekerja keras untuk para pembudidaya dan makhluk abadi, bagaimanapun, jurang pemisah di antara kita benar-benar seperti jurang pemisah antara surga dan bumi. Dia mengayunkan pergelangan tangannya dengan santai sebelum mengepalkan tangannya dan mengangkatnya ke atap di kejauhan seolah-olah sedang menunjukkan kekuatan terhadap seseorang. Saya sungguh berharap bahwa Kekaisaran Li Agung akan mampu memberikan keadilan kepada rakyatnya di masa depan. Atau mungkin bahkan lebih. Song Jixin sudah mati rasa karena terkejut. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa pria di sampingnya benar-benar seseorang dengan darah dan daging. Sang kaisar tidak lagi sedingin dan sekaku singgasana naga yang didudukinya dan jubah naga yang dikenakannya. Sang kaisar berbalik dan bertanya, tahukah kau kata-kata Aliang yang mana yang paling membuatku marah? Song Jixin mengumpulkan keberaniannya dan menjawab, ketika dia menyuruhmu bersujud dan meminta maaf. Kaisar tertawa terbahak-bahak. Ia menggelengkan kepala dan menjelaskan, sebagai penguasa kekaisaran ini, aku bisa mati berdiri, tetapi aku jelas tidak bisa hidup berlutut. Jika aku tidak memiliki tekad seperti itu, bagaimana Kekaisaran Li Agung dapat bergerak ke selatan untuk menaklukkan seluruh benua botol harta karun timur? Jika seseorang meremehkan dirinya sendiri, maka surga secara alami akan meremehkan mereka juga. Namun, jika seseorang berusaha untuk memperbaiki diri, maka surga pun akan menganugerahi mereka dengan bantuan. Sebaiknya kau mengingat ini. Dan komentar-komentar meremehkan dari para dewa bahwa benua botol harta karun timur adalah benua terkecil di dunia. Namun, apakah Anda benar-benar tahu seberapa besar benua ini? Anda dapat memilih buku sejarah manapun di dunia untuk dibaca. Siapa yang pernah menjadi penguasa seluruh benua? Song Jixin tampak bertekad saat mengangguk dan mengulangi, jika seseorang berusaha keras untuk memperbaiki diri, maka surga pun akan memberikan bantuan. Aku akan mengingat ini. Ada ekspresi melankolis di wajah kaisar saat dia melanjutkan, yang benar-benar membuatku marah adalah pernyataannya bahwa tidak ada petarung yang cakap di Kekaisaran Li Agung. Tidak ada satu pun. Selangkah demi selangkah, aku diam-diam maju ke tingkat ke-10 pemurnian Qi. Ini sudah bisa dianggap menakjubkan di benua botol harta karun timur. Sebagai seniman bela diri tingkat ke-10, pamanmu Song Changjing bahkan lebih kuat dan mengesankan. Namun, apa hasilnya? Di matanya, kita berdua masih dianggap tidak cukup kuat untuk bertarung. Namun, keberuntungan sering kali menyertai malapetaka. Inilah alasan sebenarnya mengapa aku mampu bertahan hidup. Salah satu alasannya, jika aku berada di tingkat 12, dan jika dia merasa aku adalah lawan yang tangguh, mungkin dia akan mengakhiri hidupku dengan satu tebasan. Kaisar tiba-tiba tertawa terbahak-bahak karena alasan yang tidak diketahui. Namun, ia merasa seperti pahlawan tua yang sudah melewati masa jayanya. Satu tebasan. Song Jixin bertanya, mengingatkan pria itu dengan menyakitkan lagi. Kaisar mengangguk dan menjawab, saya jamin bahwa satu tebasan saja sudah cukup. Dia adalah pendekar pedang di puncak tingkat ke-13, seorang pendekar pedang. Itulah sebabnya dia bisa bertindak tidak masuk akal. Ada keraguan di wajah Song Jixin, dan dia membuka mulutnya untuk berbicara beberapa kali sebelum akhirnya menelan kembali kata-katanya. Seolah-olah ada pertanyaan yang mengganggu di benaknya yang tidak mudah untuk ditanyakan. Pria itu bersandar dan meletakkan tangannya di lantai, dengan postur yang tampak santai saat dia menatap langit. Apakah kamu ingin bertanya mengapa dia tidak membunuh kita semua sebelum naik ke tempat yang tidak diketahui siapapun? Song Jixin menyeka pipinya dengan punggung tangannya sebelum mengangguk sebagai jawaban. Sebelum memberitahukan jawabannya, izinkan saya menyampaikan berita malang ini terlebih dahulu. Konon, individu-individu kuat yang telah maju ke tingkat 13 mampu kembali ke dunia.
Mereka dapat kembali ke alam fana kita lagi. Meskipun ini belum terjadi berkali-kali, bagaimanapun juga, ada presidennya. Namun, karena satu dan lain alasan, 100 aliran pemikiran dan klan-klan kuat semuanya memutuskan untuk merahasiakan ini. Song Jixin cerdas dan ekspresi terkejut langsung terpancar di wajahnya. Jalan yang dipilih sebelum kekaisaran Li Agung masih sangat panjang, desah lelaki itu. Ini adalah jalan panjang yang harus kita lalui dengan tanggung jawab berat di pundak kita. Namun, jangan patah semangat. Pada akhirnya, dia menunjuk ke suatu tempat di kompleks istana dan terkekeh, ada seorang anak laki-laki yang hampir sepenuhnya dibesarkan oleh ibunya di sini, dan ketika dia masih muda, dia menolak untuk pergi ke Akademi Mountain Cliff apapun yang terjadi. Aku tidak mau repot-repot berurusan dengan ini dan mencoba mengubah pikirannya. Anak ini sangat menarik, dan jika seekor anjing di jalan menunjukkan niat untuk menggigitnya, dia pasti akan membunuhnya untuk dijadikan sup anjing terlepas dari apakah anjing itu benar-benar melukainya atau tidak. Mungkin dia bahkan akan menemukan keluarga dan kerabat anjing itu dan membunuh mereka semua juga. Hanya dengan begitu dia akan merasa puas. Jadi, bagaimana denganmu, Song Jixin? Aku juga, jawab Song Jixin tanpa ragu. Pria itu mengangguk dan berkata, saya juga seperti ini ketika saya masih muda. Namun, temperamen saya sedikit berubah setelah saya naik tahta. Ini karena saya tiba-tiba merasa sedikit bosan suatu hari. Pria itu berbalik dan berkata sambil tersenyum, namun, baik bagi seseorang untuk memiliki temperamen seperti itu saat masih muda, terus maju dengan tekad dan menunjukkan bakat serta semangat mereka sepenuhnya. Jika orang lain menunjukkan rasa hormat, maka rasa hormat itu akan dibalas 10 kali lipat. Jika orang lain mempermalukan, maka mereka akan dihina seumur hidup. Seperti inilah seharusnya seorang pria. Dan kupikir kau akan sangat kecewa, kata Song Jixin lirih. Pria itu menepuk bahunya dan menjawab, tidak, aku tidak kecewa. Jika kamu tidak mempelajari kemampuan sejati apapun di usia mudamu, dan malah belajar cara membaca ekspresiku dan menggunakan teknik-teknik yang digunakan pejabat kekaisaran untuk berspekulasi dalam pikiranku, yang disebut teknik membunuh naga 3, maka aku akan benar-benar kecewa. Song Jixin mencondongkan tubuhnya ke depan dan meletakkan kedua tangannya di lutut. Sambil meletakkan dagunya di punggung tangannya, dia berkata, tapi aku tahu seseorang yang mungkin memilih untuk bertindak berbeda. Kaisar duduk tegak dan meletakkan tangannya di kepala anak laki-laki itu. Percayalah pada pengamatanku, anak itu menyimpan dendam lebih baik daripada orang lain. Hanya saja dia telah menanggung terlalu banyak kesulitan sejak usia muda, jadi dia sudah belajar bagaimana menanggung situasi ini dan menahan diri. Menjadi musuh dengan seseorang seperti ini benar-benar berarti masalah serius. Itulah sebabnya aku menutup mata terhadap upaya Pavilion Green Ripple untuk membunuhnya. Namun, kamu bisa tenang saja. Dia tidak pernah memperlakukanmu sebagai musuh, dan ini terutama terjadi setelah kamu melakukan dua tindakan kasar itu secara tiba-tiba. Wajah Song Jixin memerah semerah bit. Namun, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi ketika Anda suatu hari menjadi kaisar kekaisaran Li besar, pria itu menambahkan. Karena orang itu sudah meninggal dan tidak akan kembali ke dunia fana dalam waktu dekat, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan pertanyaan, bagaimana jika, itu dalam satu tarikan napas. Namun, Song Jixin merasa sedikit kesal dengan dirinya sendiri segera setelah mengatakan ini. Dia menolak sarannya sendiri dan bergumam, tidak, bagaimana jika orang itu kembali? Maka kekaisaran Li Agung akan benar-benar hancur. Pria itu terhibur, dan bertanya dengan senyum senang, apakah Anda merasa ini adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan? Jangan khawatir, itu karena posisi Anda belum cukup tinggi. Song Jixin merasa sedikit kecewa, dan dia hanya bisa menghibur dirinya dengan berpikir, jika seseorang berusaha keras untuk memperbaiki diri, maka surga pun akan melimpahkan bantuannya. Setiap orang butuh satu atau dua musuh dalam hidup mereka. Hanya dengan begitulah segalanya akan menjadi menarik. Aku punya satu saat aku masih muda, sama sepertimu juga, pria itu terkekeh. Ada keheningan sejenak sebelum Song Jixin mengingatkan pria itu, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Luangkan waktumu dan pikirkan sendiri. Amarahku tidak cukup baik untuk membuatku menabur garam pada lukaku sendiri setelah dipukuli setengah mati. Oh, benar juga,
Hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian untuk menjadi pemilik ibu kota giok putih. Aku berbohong kepada ibumu mengenai masalah ini. Namun, aku yakin kau tahu bahwa aku tidak berbohong kepadamu setelah kau kehilangan kendali atas pedang terbang itu. Mengenai makna di balik ini, kau perlu merenungkannya sendiri. Selalu baik untuk memikirkan semuanya lebih dalam. Setelah mengungkap rahasia ini, lelaki itu berdiri sedikit dan hendak pergi. Namun, tiba-tiba ia duduk kembali dan meraih telapak tangan anak laki-laki itu, sambil terkekeh, biarkan aku membaca telapak tanganmu. Aku memiliki sedikit pemahaman dasar tentang seni ini, tetapi aku belum pernah memiliki kesempatan untuk mengujinya pada siapapun sebelumnya. Jadi, biarkan aku mengujinya padamu hari ini. Song Jixin sedikit bingung saat dia menawarkan telapak tangannya kepada pria itu. Sambil mengamati tonjolan di telapak tangan anak muda itu, lelaki itu berkata dengan santai, kau bisa terus menjaga hubungan dekat dengan pamanmu, Song Changjing, 10 atau 15 tahun ke depan. Namun, kau jelas tidak bisa bergantung padanya. Mengenai membujuknya dan membuat ahli bela diri ini benar-benar yakin padamu, seorang junior. Lupakan saja, adikku bahkan tidak mau repot-repot menyembunyikan ambisinya yang liar. Bahkan sebagai kakak laki-lakinya yang selalu sedikit lebih cakap darinya, aku tetap tidak pernah berani menunjukkan tanda-tanda ingin menjinakkan binatang buas ini. Sebelum kamu benar-benar dewasa dan menjadi kuat, kamu hanya bisa berpikir untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang kamu benci dalam pikiranmu, terlepas dari siapa mereka. Namun, kamu jelas tidak boleh bertindak berdasarkan pikiran-pikiran ini secara gegabah. Tentu saja, kamu tidak boleh menyimpan dendam terhadap pamanmu hanya karena beberapa patah kata yang kukatakan hari ini. Dia benar-benar berbakat luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata tulus, tidak mungkin pahlawan hanya ada di kekaisaran Li besarku. Jadi, mungkin dia akan mengakuimu di masa depan asalkan kamu menjadi lebih cakap daripada dia di beberapa bidang. Setelah beberapa saat, sang kaisar tersenyum dan pergi. Song Jixin mengepalkan tangannya dan terus meletakkan kepalanya di lututnya. Kaisar telah mengucapkan beberapa kata yang samar-samar dapat dipahami. Namun, selama waktu ini, ia juga secara tidak kentara menggambar 4 karakter di telapak tangan anak muda itu. Umur 3. Hati-hati. Song Jixin tiba-tiba mendongak ke arah sosok yang melangkah menjauh dan berteriak, "Ayah!" Pria itu berbalik, tersenyum saat menatap Song Jixin. Ekspresinya sama sekali tidak seperti seorang kaisar saat dia menatap anak muda itu, begitu saja. Ini adalah seorang pria yang ambisinya yang sebenarnya adalah untuk menyampaikan aturan dunia fana kepada semua dewa dan makhluk abadi. Pada saat ini, sepertinya semua usahanya dalam hidup telah hanyut oleh arus deras, tanpa suara, dan tanpa jejak yang tersisa. Song Jixin berdiri, dengan air mata berlinang di matanya. Dia menggigit bibirnya begitu keras hingga setitik darah mengalir. Dia baru saja akan membuka mulut untuk mengatakan sesuatu yang lain. Namun, lelaki itu sudah berbalik, suaranya tulus saat berkata, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Ingatlah untuk makan tepat waktu di masa mendatang. Seorang sarjana tua yang lelah karena perjalanan keluar dari Gunung Gotabel dan akhirnya tiba di kaki gunung. Setelah merapikan barang bawaan di punggungnya, ia meletakkan tangannya di pinggang dan mengerang, "Oh, pinggangku yang tua dan tulang-tulangku yang tua. Sungguh siksaan, siksaan yang menyakitkan." Bab 33 Ada seorang sarjana tua di dunia. Luan Juzi dan Tuan Lu kembali ke dalam White Jade Capital bersama-sama. Mereka langsung berjalan ke lantai 12, di mana hanya ada 2 bantal anyaman jerami di lantai. Ini bukanlah artefak luar biasa yang dapat membantu pemurni ki dalam kultivasi, dan itu adalah barang-barang biasa yang bahkan dapat dibeli oleh orang biasa. Setelah duduk berhadapan, Tuan Lu tersenyum dan bertanya, "Kapan Anda berkonsultasi dengan Ki Jingchun tentang membangun White Jade Capital?" Luan Juzi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menjawab, "Tidak pernah. Namun, jika aku tidak mengatakan ini, entah apa yang akan dilakukan ahli yang eksentrik itu. Mungkin dia akan membacok kita sampai mati saat pertama kali bertengkar." Tuan Lu tergagap dan bertanya dengan bingung, "Tentu saja tidak, kan?" Luan Juzi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tentu saja aku bercanda. Ahli yang kemungkinan besar bukan orang seperti ini. Namun, apa yang kukatakan padanya setelah itu memang benar.
Qi Jingchun memang mengorbankan sebagian besar waktu dan tenaganya untuk Kekaisaran Li besar. Selain itu, ia memiliki harapan besar untuk masa depan Kekaisaran Li besar dan benua botol berharga timur. Aku yakin Aliang memahami hal ini dalam benaknya. Kalau tidak, Qi Jingchun tidak akan mendirikan Akademi Tebing Gunung di sini, dan dia juga tidak akan memberikan pelajaran kepada semua orang di benua ini saat tinggal di Kekaisaran Li Agung. Sebagian besar orang yang lulus dari Akademi Tebing Gunung telah meninggal karena usia tua, meskipun beberapa dari mereka masih hidup. Bagaimanapun, tindakan mereka dalam mengajar dan menjawab pertanyaan untuk generasi sarjana masa depan dapat dilihat sebagai tindakan menjaga harapan dan impian Qi Jingchun tetap hidup. Luan Changye terdiam sejenak sebelum bertanya, apakah kau benar-benar berpikir bahwa para sarjana ini tidak merasa bersalah atas kematian Qi Jingchun? Tuan Lu tetap diam sambil merenungkan hal ini. Akhirnya, dia menjawab dengan perlahan, karena situasi saat itu, Kekaisaran Li Agung tidak punya pilihan selain memilih yang lebih baik dari dua kejahatan. Luan Juzi terkekeh menanggapi, hanya menyentuh permukaan masalah sebelum menarik kembali pembicaraan. Ia segera mengganti topik pembicaraan, berkata, menurut pendapatku, keributan hari ini yang telah membuat kita terluka parah bukanlah akibat Kekaisaran Li Agung yang berusaha memamerkan kekuatannya dan memburu orang itu. Dengan basis kultivasi Aliang dan temperamen yang ia tunjukkan saat menjelajahi benua saat itu, ia bukanlah orang yang akan peduli dengan masalah sepele seperti itu. Saya tidak sepenuhnya yakin apa yang ada dalam pikiran Aliang, Tuan Lu mendesah. Namun, izinkan saya menyuarakan pendapat yang Anda simpan dalam benak Anda saat itu. Pada akhirnya, simpul di hati pria itu masih terkait dengan Qi Jingchun. Ketika menghadapi tekanan dari semua pihak saat itu, Kekaisaran Li Agung tidak memilih untuk melangkah maju untuk mendukung Qi Jingchun. Selain itu, Kekaisaran Li Agung segera menutup Akademi Tebing Gunung begitu Qi Jingchun pergi. Kekaisaran meninggalkannya terlalu cepat. Bahkan, orang bahkan dapat menduga kekaisaran mengambil untung dari kemalangannya. Namun, baik Anda maupun saya memahami bahwa ini adalah langkah paling bijaksana yang dapat diambil oleh kaisar. Bagaimanapun, saya yakin bahwa sebagian besar kaisar dan penguasa biasa tidak akan merasa sedikit pun bersalah ketika mengambil keputusan seperti itu. Dalam benak mereka, bukankah keputusan seperti itu wajar dan sepenuhnya dapat dibenarkan? Ngomong-ngomong, kalau kita lihat dari sudut pandang Aliang, apakah keterlibatan kita dan tindakan Kekaisaran Li Agung yang menantangnya secara aktif akan terlihat seperti seorang kultivator di 5 alam bawah yang memamerkan kekuatan mereka di hadapannya? Tanya Luan Juzi. Bukan hanya itu, tapi kultivator itu bahkan membusungkan dada karena percaya diri, yakin bahwa mereka akan menang. Tuan Lu membetulkan lengan bajunya dan sedikit menggeser posisi duduknya. Ada senyum getir di wajahnya saat dia berkata, sekarang setelah Anda mengatakan ini, mengapa saya merasa seperti badut? Luan Juzi tertawa dan berkata, jika suatu hari ada orang-orang seperti kita, MHM, orang-orang yang dapat dianggap cukup terhormat, mengobrol tentang perbuatan kita dan mengagumi prestasi kita, betapa hebatnya hal itu. Mungkin kita akan memiliki secercah harapan jika kita berhasil membangun lantai 13 White Jade Capital, Tuan Lu mendesah. Namun, sekarang jauh lebih sulit. Luan Juzi juga menghela napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin tahu, anak manakah dari kelompok Kekaisaran Li Agung itu yang akan memperoleh kesuksesan paling mengejutkan di masa depan? Saya bertaruh Songmu, jawab Tuan Lu sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Luan Juzi tersenyum dengan mata menyipit dan menjawab setengah serius, aku bertaruh pada gadis muda itu, Wang Zhu. Bagaimana menurutmu? Lelaki tua dari klan Lu dari sekolah naturalis itu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, sebuah cabang pohon dapat menghasilkan bunga-bunga yang cemerlang dan tampak lebih unggul dari yang lain. Namun, untuk menjadikannya hutan akan sulit. Luan Juzi juga menggelengkan kepalanya, tidak memberikan komentar tentang hal ini. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan bertanya, bukankah Qi Jingchun juga menerima beberapa murid lain saat dia masih di dunia kecil permata? Misalnya, Zhao Yao. Selain dia, sepertinya aku ingat bahwa sekolah pemikiran militer dan sekte Tao juga memperebutkan seorang anak dengan nama keluarga Ma. Kita tunggu saja, jawab Tuan Lu. Dan mari kita berharap agar kami berdua, orang tua, dapat hidup untuk melihat akhir dari masa-masa sulit ini.
Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pelayan Zigui tetap berada di lantai 10 ibu kota White Jade sepanjang waktu. Dia tidak pergi ke tempat lain. Sementara yang lain teralihkan, dia memanjat ke ambang jendela dan meringkuk, mencondongkan tubuhnya ke samping sambil menoleh ke arah selatan. Dia akan melirik ke langit, lalu melirik ke selatan, lalu mengulanginya lagi dan lagi. Dia sama sekali tidak tampak bosan. Entah mengapa, Anda selalu suka menjelaskan ide dan penalaran Anda kepada semut. Bahkan, Anda suka mempromosikan prinsip-prinsip agung Anda bahkan ketika itu menyangkut saya. Hidup Anda lebih membosankan daripada siapapun, dan kematian Anda juga akan lebih menyedihkan daripada siapapun. Ini sangat berbeda dengan orang yang tampaknya sangat Anda kenal. Dia tidak begitu peduli pada kita semua, dan dia menjalani hidupnya dengan riang. Namun, mengapa saya masih merasa Anda sedikit lebih baik darinya? Bagaimanapun, terlepas dari siapa yang lebih baik, ini adalah sesuatu yang perlu saya ingat. Namun, dalam hal berinteraksi dengan orang lain dan menangani berbagai hal, saya merasa seseorang harus lebih seperti orang aneh itu. Pada akhirnya, gadis muda itu menyipitkan mata emasnya dengan pupil kembar dan terkekeh, Aku baru ingat kalau aku sebenarnya bukan manusia, kan? Dia duduk di sana dengan linglung. Setelah beberapa lama, dia mengangkat jarinya dan mengusap pipinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di atas tembok kota ibu kota, dua mantan sekutu berdiri berhadapan dikelilingi suasana tegang. Wanita yang mengenakan gaun istana itu menjerit, Cui-chan, kau mengenali orang itu sejak awal, bukan? Jadi, untuk menjilatnya, kau sengaja membuka gerbang kota dan membiarkannya menyerbu ke White Jade Capital. Tindakanmu dapat dihukum mati. Bahkan mengeksekusimu sekali saja tidak cukup. Apa kau pikir kau akan lebih baik setelah aku dihukum dan diturunkan pangkatnya? Apa otakmu tidak berfungsi dengan baik atau semacamnya? Cui-chan tua, yang muncul di hadapan orang lain sebagai seorang sarjana berpakaian hijau, tetap tenang saat menjawab, jika aku tidak menonaktifkan formasi ibu kota, apakah kau akan percaya padaku jika aku mengatakan bahwa nasibku akan jauh lebih menyedihkan? Tidak hanya itu, beberapa orang yang berdiri di depan ibu kota White Jade pasti akan terbunuh. Situasinya akan jauh lebih buruk daripada yang sekarang, di mana setidaknya tidak ada yang meninggal. Cui-chan terkekeh dingin dan melanjutkan, aku tahu bahwa nilai keberadaan Song Jixin telah hilang. Dia tidak lagi berguna seperti sebelumnya. Lagi pula, putramu yang lain, Mehm, dan muridku yang baik, sudah tidak perlu lagi menjadi kepala pagoda di ibu kota Giok Putih, tugas yang berbahaya di mana dia mungkin akan binasa bersama pedang-pedang itu. Jadi, kamu mungkin berharap agar anak ini bisa mati dan bereinkarnasi secepat mungkin. Ada senyum indah di wajah wanita itu, dan dia menjawab dengan suara tenang, Guru Istana, mengapa Anda mengucapkan omong kosong seperti itu? Cui-chan tidak berusaha membantah hal ini lebih jauh, dan dia berkata, mengikuti saran Tuan Lu, awalnya kami akan menggunakan pedang jimat ibu kota sebagai pedang terbang ke-13 dari ibu kota Giok Putih. Ini adalah jimat pedang yang terkenal di seluruh benua dan tidak ada seorang pun yang dapat menghunusnya. Namun, Luan Juzi merasa bahwa ini tidak pantas, dalam arti bahwa pedang ini tidak akan cukup kuat untuk menjadi perwakilan lantai ke-13. Selain itu, kami harus mengorbankan dua senjata suci untuk membelah platform pembantai naga raksasa di Dragon Spring County, atau yang sebelumnya dikenal sebagai Jewel Smallwood. Ruang harta karun kekaisaran benar-benar berada pada level rendah, dan kebetulan, talisman, terkenal sebagai pedang terkuat di benua itu. Jadi, jika kami beruntung, pedang itu akan mampu memberikan 3 serangan saat digunakan oleh seorang abadi pedang. Wanita itu mengerutkan kening dan bertanya, Cui-chan, apa yang ingin kamu katakan? Cui-chan mengabaikannya dan melanjutkan, namun, panggung pembantai naga ternyata terlalu besar. Setelah 2 kali serangan, retakan yang menyerupai pola retakan pada tembikar dari tungku naga di kota kecil menyebar di bilah pedang. Inti pedang di dalamnya hancur. Dengan kata lain, mustahil untuk memperbaiki pedang itu. Kaisar merasa sedih dengan ini, tetapi dia tidak menyalahkan siapapun. Sebaliknya, dia memutuskan untuk memberikan pedang itu kepada seorang wanita bernama Yang Hua, yang tidak lain adalah pelayan yang mulia.
Namun, pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan dekrit untuk mengangkatnya sebagai dewa sungai dari sungai jimat besi. Akibatnya, Yang Mulia telah kehilangan salah satu asistennya yang paling setia dan cakap. Apakah saya benar? Akeong novel bin et Akeong. Wanita itu tersenyum dan menjawab, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Kaisar sedang memberi saya peringatan? Benar saja, Yang Mulia tetap cantik dan cerdas seperti biasanya, kata Cui Chan dengan nada sinis. Wanita itu menjawab dengan tawa dingin. Cui Chan mendecak lidahnya dan berkata, mengapa kau tidak merenungkan nasib para dewa formal di 5 gunung? Warna seketika memudar dari wajah wanita yang pucat dan halus itu. Dia berpikir keras, seolah-olah dia adalah pemain Go yang sedang meninjau permainan yang telah selesai. Cui Chan tidak memotongnya. Memanfaatkan kesempatan ketika Jewel Small World jatuh ke tanah, sang kaisar awalnya ingin melanggar peraturan dan mengangkat Gunung Cloud Drape, gunung yang dipenuhi dengan keberuntungan, menjadi gunung utara Kekaisaran Li besar. Hal yang aneh dan ganjil adalah, 5 gunung saat ini di Kekaisaran Li besar semuanya terletak di sebelah utara Gunung Cloud Drape. Meskipun tidak ada dewa resmi dari 5 gunung yang keberatan dengan hal ini pada saat itu, status para dewa gunung dan dewa sungai ini seperti titik tengah antara para kultivator di Sekte Abadi dan mereka yang berada di dunia kultivasi. Seolah-olah arus bawah yang bergejolak telah melonjak ke jalur strategis kekaisaran dalam satu malam. Para kultivator dari berbagai sekte dan tempat tinggal menyamar sebagai pemuja, orang biasa, atau cendekiawan saat mengunjungi 5 gunung. Mereka tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan persembahan dan dupa, dan sebaliknya berbicara tentang keajaiban alam dan pemandangan. Sementara itu, para dewa gunung dan dewa sungai tingkat rendah di sekitarnya semuanya terdiam seolah-olah saling memahami. Namun, entah mengapa, sang kaisar yang sangat otokratis dalam beberapa hal penting tiba-tiba berubah pikiran. Ia mengabaikan keputusan awalnya yang akan berdampak besar pada umur dan nasib kekaisaran. Secara kebetulan, orang luar yang berani membunuh 2 Grandmaster Kekaisaran Li besar muncul pada saat yang sama. Dengan sifat kaisar yang teguh, yang terjadi kemudian adalah perburuan besar-besaran yang hebat dalam hal kekuatan dan dorongan. Alasannya sederhana, ini adalah pertempuran yang akan memengaruhi momentum pergerakan Kekaisaran Li besar ke selatan. Itu adalah pertempuran yang akan menentukan berapa banyak korban yang diderita Kekaisaran Li besar dalam ekspedisi mereka untuk menaklukkan selatan. Jika tidak, dengan reputasi Kekaisaran Li Agung sebagai bangsa barbar utara di benua Vial berharga timur, tidak dapat dihindari bahwa banyak dewa dan makhluk abadi yang kuat dan sombong akan berusaha menghalangi kuku besi yang menyerang ke arah selatan. Makhluk-makhluk perkasa ini pasti akan menghalangi jalan mereka untuk menguji kecepatan dan kekuatan bilah pedang mereka, serta kekuatan kavaleri lapis baja mereka. Mereka akan menyelidiki apakah Kekaisaran Li Agung benar-benar memiliki hak untuk berdiri sejajar dengan mereka. Kekaisaran Li Agung secara alami juga memiliki sekte abadi sendiri, dengan banyak dari mereka secara resmi berada di bawah klan Song Kekaisaran. Ini juga terjadi secara tidak resmi. Namun, ini tetap tidak akan menghalangi para kultivator yang seperti ngengat terhadap api. Orang-orang yang paling menakutkan adalah para pemurni Qi yang tangguh dan sulit ditangkap yang secara khusus menargetkan prajurit biasa Kekaisaran Li Agung untuk dibantai. Mereka akan memukuli 1 orang sampai mati di sini, dan menebas 1 orang sampai mati di sana. Tidak hanya itu, mereka juga akan dengan tegas mundur segera setelah membunuh target mereka. Jika demikian, bagaimana Kekaisaran Li Agung bisa menghadapi mereka? Maka, White Jade Capital pun lahir, perlahan-lahan bangkit dari tanah. Orang-orang pertama yang mengetahui rahasia besar ini adalah 12 dewa gunung dan sungai, anggota Kekaisaran Li Agung yang tinggal di luar ibu kota. Gunung Awan Emas awalnya ingin menetapkan Gunung Awan Tirai sebagai gunung utara Kekaisaran dan mencabut gelar 5 gunung sebelumnya. Meskipun Kaisar telah memberi tahu para dewa formal tentang hal ini secara diam-diam, bahkan memberi mereka masing-masing janji yang jelas, memang masih ada ruang untuk kecurigaan bahwa ia akan menendang mereka ke pinggir jalan begitu mereka tidak lagi berguna. Jadi, agak bisa dimengerti bahwa kelima dewa formal tetap diam. Bagaimanapun, ini adalah keputusan yang akan memengaruhi tubuh dewa dan fondasi Dao mereka. Siapa yang berani menerima tawaran lisan atau tertulis dengan naif?
Namun, melangkah maju untuk menghalangi dan membunuh musuh adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini adalah sesuatu yang sejalan dengan arahan yang benar dari kekaisaran, jadi tidak ada alasan bagi 12 dewa yang berbagi kehormatan dan kehinaan dengan kekaisaran untuk berdalih. Sebelum beradu pukulan dengan orang luar bersenjata pedang itu, memang itu semua adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Bahkan, tubuh asli dari 6 dewa yang telah mengalami kerusakan parah pada manifestasi Dao mereka kemungkinan besar tidak menyadari adanya masalah dengan alasan ini. Ini terutama terjadi karena dekrit rahasia Kaisar telah dengan jelas menyatakan bahwa mereka hanya menargetkan seorang kultivator tingkat 10, atau mungkin seorang kultivator tingkat 11. Bahkan setelah kejadian itu, mereka masih merasakan hal yang sama. Hal ini terjadi meskipun mereka telah menderita kekalahan telak. Dari Kaisar sendiri hingga pencipta ibu kota Giok Putih, dan kemudian hingga 6 dewa resmi gunung dan sungai, tampaknya mereka semua berakhir sebagai pecundang. Namun, ini karena tidak seorang pun dari mereka yang mengantisipasi bahwa lawan mereka akan begitu kuat. Ketika mereka akhirnya mengungkapkan kebenaran ini kepada dunia, Kekaisaran Li Agung bahkan mungkin secara tidak sengaja mengalami kejayaan meskipun mereka telah dikalahkan. Meski begitu, Cui Chan masih merasakan kekhawatiran yang tersisa saat dia berdiri di atas tembok kota. Hal ini disebabkan sang kaisar berhasil mencapai sebagian tujuannya meskipun mengalami kekalahan. Di antara para dewa formal 5 gunung, hanya Dewa Gunung Tengah yang selamanya setia kepada Kekaisaran Li Besar dan Dewa Gunung Utara yang pernah berada dalam situasi terburuk sebelumnya yang berhasil menjaga manifestasi Dao mereka tidak terluka. Manifestasi Dao dari 3 dewa formal lainnya telah musnah, menyebabkan basis kultivasi mereka turun drastis. Bahkan, mereka hampir jatuh ke level Dewa Gunung biasa. Menjadi lemah seperti sekarang, mereka kehilangan kekuatan dan keyakinan untuk menantang Kaisar dalam hal penugasan kembali 5 gunung. Namun, ini bukanlah bagian yang paling menakutkan. Di masa lalu, Kaisar pernah mengajukan pertanyaan kepada Cui Chan saat mereka sedang asyik berbincang-bincang. Guru kekaisaran itu kemudian menyebutkan sebagian pengetahuannya yang diperoleh dari pengalaman, dengan mengatakan bahwa para penguasa terkadang dapat mempertimbangkan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan atau menghadapi hukuman di masa lalu saat memutuskan pejabat mana yang akan digunakan. Bahkan, para penguasa dapat mempertimbangkan untuk menempatkan orang-orang ini pada posisi penting. Ini karena mereka pernah dihukum dan diberi pelajaran sebelumnya, jadi dengan mengingat kenangan ini, mereka akan sangat patuh. Jika suatu hari nanti para dewa formal dari 5 gunung, kecuali dewa formal dari Gunung Tengah, menyadari arus bawah yang tersembunyi dari kekalahan yang menyedihkan ini, kemungkinan besar mereka akan mengembangkan perasaan dendam terhadap Kaisar Kekaisaran Li Agung. Namun, dewa formal sebelumnya dari Gunung Utara yang telah menderita hukuman karena mendukung pihak yang salah sebelumnya hanya akan merasakan rasa teror yang semakin meningkat.